Tanpa kuil cabang, tidak bisakah kita mengumpulkan orang-orang? Sang Tetua Agung tersenyum dingin. Tak lama kemudian, muncullah sosok-sosok dalam lingkaran itu, dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah pembudidaya setan. Orang pertama yang muncul adalah seorang pria jangkung memegang kapak perang besar, dengan kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Bukankah ini seseorang dari istana Dao jahat? Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat pria yang muncul. Ini Bacong Tian, dari Sekte Troll. Dia pemimpin sekte. Kami pernah berurusan dengannya sebelumnya. Master Istana Keempat Ling Xi mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Sebelum orang-orang mereka tiba, lakukanlah. Chen Ping tahu bahwa akan sulit menghadapi musuh jika jumlah pasukan mereka bertambah. Chen Ping memimpin dan menebas dengan pedang pembunuh naga. Cahaya pedang yang mengerikan menyambar kehampaan, dan beberapa biksu dari 3 aula terpenggal kepalanya dalam sekejap. Mereka benar-benar tak berdaya membunuh. Melihat ini, Ling Xi segera memimpin para pengawal surgawi dari istana Raja Liahi dan menyerbu ke depan. Keributan langsung dimulai. Setelah Chen Ping membunuh beberapa biksu berturut-turut, Sesepuh Agung menampaknya dengan telapak tangan, menghancurkan cahaya pedang Chen Ping. Chen Ping. Ling Qi buru-buru berdiri di samping Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping sendiri jelas bukan tandingan Tetua Agung. Chen Ping dan Ling Xi berdiri berdampingan. Menghadapi aura mengerikan Tetua Agung Aula Dao jahat yang sedalam lautan, keduanya memasang ekspresi yang sangat serius. Sang Tetua Agung bergerak dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap bagaikan hantu, lalu menamparkan mereka berdua dengan telapak tangan sekuat gelombang pasang. Kemanapun angin palem lewat, udara dipadatkan dan menimbulkan suara siulan yang nyaring. Chen Ping berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang. Niat pedang yang mengalir di pedang itu bagaikan api yang mewujud, lah mengayunkan pedang pembunuh naga dengan sekuat tenaga, menghadap telapak tangan Tetua Agung. Pada saat yang sama, Ling Qi dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan aliran kekuatan spiritual terbang keluar dari tangannya, membentuk perisai transparan yang melindungi mereka berdua. Ledakan. Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan telapak tangan Tetua Agung, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Chen Ping hanya merasakan suatu kekuatan besar datang di sepanjang pedang, yang membuat lengannya mati rasa. Dan ada retakan berdarah di pangkal ibu jarinya, dan darah menyembur keluar. Di bawah hantaman angin telapak tangan Tetua Agung, perisai itu langsung retak-retak, lalu hancur berkeping-keping. Sang Tetua Agung mencibir, sosoknya melintas lagi, dan dia muncul di sisi Chen Ping, menamparnya dengan telapak tangan lainnya. Chen Ping tak mampu menghindar dan terkena hantaman telapak tangan di bahunya, lah tersambar petir dan terlempar mundur tak terkendali, darah menyembur keluar dari mulutnya. Chen Ping. Ling Xi menjerit dan segera terbang untuk menangkap Chen Ping, lah menatap wajah pucat Chen Ping dan darah di sudut mulutnya, matanya dipenuhi kekhawatiran dan amarah. Aku baik-baik saja, hati-hati dengan orang tua ini. Chen Ping mengucapkan hal ini sambil menggertakkan giginya, dia menahan rasa sakit yang hebat di bahunya dan menggenggam pedang pembunuh naga lagi. Sang Tetua Agung tidak memberi mereka kesempatan bernapas.
Tubuhnya secepat kilat, dengan cepat berputar di sekitar mereka berdua, mengayunkan tangannya terus-menerus, dan serangan-serangan dahsyat datang satu demi satu. Chen Ping dan Ling Si hanya bisa melawan balik dengan putus asa. Sosok mereka terus berkelebat di kehampaan, terlibat dalam pertempuran seru melawan Tetua Agung. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah orang di Istana Raja Dewa semakin sedikit. Para pembudidaya iblis itu terus berdatangan bagai air pasang, serangan mereka ganas dan brutal. Meskipun para pengawal Istana Raja Dewa bertempur dengan gagah berani, mereka perlahan-lahan melemah karena kekurangan ganda, yaitu jumlah dan kekuatan. Seorang penjaga dewa tertembak kapak raksasa milik seorang kultivator iblis dan menjerit. Tubuhnya terbelah dua dan darah berceceran di tanah. Melihat hal ini, para penjaga dewa lainnya menjadi semakin sedih dan marah. Mereka meraung dan melawan dengan lebih keras, tetapi korban terus bertambah. Chen Ping dan Ling Si menatap para pengawal dewa yang berjatuhan di sekitar mereka. Hati mereka dipenuhi rasa tak berdaya dan kesakitan. Mereka tahu jika hal ini terus berlanjut, Istana Raja Dewa cepat atau lambat akan berhasil ditembus. Lingkaran itu harus dihancurkan. Chen Ping mengucapkan hal ini sambil menggertakkan giginya. Matanya tertuju pada lingkaran di kejauhan di mana para kultivator iblis terus berdatangan. Itulah sumber masuknya para kultivator iblis yang tak ada habisnya. Selama kita menghancurkannya, kita bisa memutus dukungan para kultivator iblis. Baiklah, mari kita coba bersama. Ling Qi mengangguk, lalu membentuk segel lagi dengan tangarinya, dan aliran kekuatan spiritual mengalir deras ke arah lingkaran itu. Chen Ping juga menarik napas dalam-dalam, menyuntikkan seluruh kekuatan spiritualnya ke pedang pembunuh naga, lalu menebas lingkaran itu dengan ganas. Ledakan! Pedang pembunuh naga dan kekuatan spiritual Ling Si menghantam lingkaran itu secara bersamaan, menimbulkan suara keras. Akan tetapi, lingkaran itu hanya bergetar sedikit dan tidak hancur. Melihat hal itu, Sang Tetua Agung mencibir, "Kalian semua hanya berkhayal, mengira bisa menghancurkan susunan teleportasiku." Setelah mengatakan itu, Tetua Agung melintas dan muncul di depan lingkaran itu, melambalkan tangannya, dan sinar hitam melesat keluar dari tangannya, membentuk perisai besar yang melindungi lingkaran itu. Terus serang! Chen Ping berteriak keras, lalu dia dan Ling Si melancarkan serangan lagi. Namun, sekuat apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus perisal Sang Tetua Agung. Seiring berjalannya waktu, rakyat Istana Raja Dewa pun dikalahkan satu persatu, dan akhirnya mereka hanya mampu bertahan di depan gerbang Istana Raja Dewa. Mereka bersandar di gerbang istana, mata mereka dipenuhi tekad dan tragedi. Pada saat ini, semakin banyak pembudidaya iblis yang keluar dari lingkaran tersebut. Ketika mereka melihat orang-orang di Istana Raja Dewa dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka semua memperlihatkan senyum puas. Satu persatu, para kultivator iblis mulai mencoba menjalin hubungan dengan Pangeran Wu dan Tetua Agung Istana Dao Jahat. Mereka semua ingin bekerja sama dengan Istana Dao Jahat, berharap mendapatkan keuntungan dari pertempuran ini. Pangeran Wu,
Mulai sekarang sekte troll kami akan mengikuti istana Dao jahat. Kuharap kau akan menjaga kami, kata pemimpin sekte troll dengan wajah menyanjung. Haha, tidak masalah, tidak masalah. Selama kamu tampil baik, kamu akan mendapatkan semua manfaatnya. Pangeran Wu tertawa bangga. Master Istana Ketiga memandang puluhan ribu kultivator di depannya dan tiba-tiba merasa sangat bangga. Dia berdiri di hadapan kerumunan, berkacak pinggang, dan berteriak lantang, Ling Qi, Chen Ping, jangan terlambat bagi kalian untuk menyerah sekarang. Kalau tidak, saat kita menerobos masuk ke istana Raja Dewa, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Ling Qi menatap sikap arogan Master Istana Ketiga, hatinya dipenuhi amarah. La balas berteriak, Master Istana Ketiga, sebagai anggota kuil ilahi, kau berkolusi dengan Aula Dao jahat dan memimpin para kultivator iblis ke langit ke-8. Apa kau tidak takut dengan hukuman kuil ilahi? Kepala Istana Ketiga mencibir, kuil. Apakah kuil masih bisa mengendalikanku sekarang? Setelah kita menghancurkan Istana Raja Ilahi dan mengendalikan langit ke-8, apa yang bisa kuil lakukan padaku? Chen Ping menatap ekspresi arogan dari Master Istana Ketiga dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Dia mengamati situasi di sekelilingnya dengan saksama dan tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Tetua Agung itu kuat, perhatiannya terutama terfokus pada lingkaran dan menyerang mereka berdua, dan pertahanannya di tempat lain relatif lemah. Tuan Istana Keempat, aku punya ide. Chen Ping berbisik kepada Ling Xi, aku akan menarik perhatian Tetua Agung nanti. Kau cari kesempatan untuk menghancurkan pasokan energi lingkaran itu. Selama energinya terputus, lingkaran itu akan hancur. Ling Qi mengangguk, oke, hati-hati. Setelah berkata demikian, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menghampiri sesepuh agung itu. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya, dan niat pedang yang tajam menyerang sesepuh agung. Melihat ini, Tetua Agung mencibir dan segera membentuk segel dengan tangannya. Sinar cahaya hitam melesat dari tangannya dan menghantam niat pedang Chen Ping. Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau masih ingin bertarung denganku, kata si tetua dengan nada meremehkan. Tepat saat Tetua Agung berkonsentrasi menghadapi serangan Chen Ping, Ling Xi mengambil kesempatan itu untuk diam-diam pergi ke bagian belakang lingkaran. Dia mengamati situasi di sekitar lingkaran itu dengan cermat dan menemukan bahwa pasokan energi lingkaran itu berasal dari kristal roh besar di bawah tanah. Ling Qi sangat gembira, segera membentuk segel dengan tangannya dan menembakkan aliran kekuatan spiritual ke arah kristal roh tersebut. Namun, tepat saat kekuatan spiritualnya hendak mengenal kristal spiritual, seorang kultivator iblis tiba-tiba menyadari tindakannya dan berteriak keras, seseorang sedang mencoba menghancurkan susunan teleportasi. Tetua Agung terkejut ketika mendengar teriakan itu, segera memfokuskan sebagian perhatiannya dan melihat ke arah Ling Qi. Ketika melihat Ling Qi mencoba menghancurkan kristal roh, ia langsung murka, mencari kematian. Dia melesat dan menyerbu ke arah Ling Qi. Melihat ini, Chen Ping merasa ada yang tidak beres.
La segera meningkatkan intensitas serangannya dan mencoba menghentikan tetua itu. Namun, tetua agung terlalu kuat. La dengan mudah melepaskan diri dari jeratan Chen Ping dan terus menerjang Ling Xi. Ling Qi merasa sedikit bingung saat melihat tetua agung menyerbu ke arahnya, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan terus menyerang. Tepat saat tetua agung hendak menerjangnya, Chen Ping tiba-tiba menyerbu dari samping, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah tetua agung dengan momentum yang tak tergoyahkan. Sang tetua agung harus berhenti lagi untuk menghadapi serangan Chen Ping. Ling Qi mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, dan kali ini, kekuatan spiritualnya akhirnya mengenai kristal spiritual. Kristal roh itu mengeluarkan suara keras dan mulai bergetar hebat. Oh tidak, susunan teleportasi akan dihancurkan. Seorang pembudidaya iblis berteriak ngeri. Melihat ini, tetua agung menjadi sangat cemas. La melancarkan serangan sekuat tenaga, berusaha menyingkirkan Chen Ping dan Ling Xi sesegera mungkin. Namun Chen Ping dan Ling Xi bekerja sama satu sama lain dan melawan dengan gigih. Pada saat kritis ketika kristal roh hendak hancur, kekuatan misterius tiba-tiba datang dari kejauhan dan menstabilkan energi kristal roh. Chen Ping dan Ling Xi merasakan firasat buruk di hati mereka. Mereka tahu bahwa situasi pertempuran ini masih sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat ini, kepala istana ketiga sudah tidak sabar untuk melancarkan serangan terakhir. La berteriak, terobos istana Raja Ilahi dan bunuh semua orang di dalamnya. Tepat ketika semua orang hendak melancarkan serangan terakhir terhadap Chen Ping dan anak buahnya, sang tetua agung melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu." Kepala Aula ketiga tercengang. La menatap tetua agung dan berkata, "Tetua agung, sekaranglah waktu terbaik untuk merebut Istaria Raja Ilahi. Kita tidak boleh ragu. Apa kau sedang mengajariku cara melakukan sesuatu?" Sang tetua agung menatap dingin pada master istana ketiga. Kepala Aula ketiga langsung terintimidasi dan segera menggelengkan kepalanya. "Beraninya aku mengajari tetua Agurik melakukan sesuatu. Tetua agung bisa melakukan apapun yang dia mau." Kepala istana ketiga tahu bahwa semua orang di sini dipanggil oleh istana Dao Jahat. Dengan jumlah orang yang begitu sedikit, jika dia benar-benar berkonflik dengan tetua agung, dia akan terbunuh dalam hitungan menit. Tetua itu menatap Chen Ping, lalu berkata dengan penuh keserakahan di matanya, "Nak, pedang di tanganmu ini tidak buruk, seharusnya bagus. Jika kau memberiku pedang itu, aku bisa mengampuni nyawamu dan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, cahaya dingin yang nyaris tak terlihat melintas di mata Chen Ping. La berpura-pura ragu dan menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat. Buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang luar biasa. "Tetua Agung, apakah kau menepati janjimu?" Suara Chen Ping bergetar dengan sengaja. Janjiku adalah jaminanku." Sang tetua agung berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, nadanya sombong. Melihat ini, Ling Xi buru-buru berkata, "Chen Ping, bagaimana kau bisa menyerah?" Kata-kata istana Dao Jahat jelas tidak bisa dipercaya. Yun Xiu juga buru-buru berkata, "Tuan Chen, Anda tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan istana Dao Jahat."
Chen Ping seolah tak mendengar teguran orang banyaklah perlahan mengangkat pedang pembunuh naga secara horizontal, seolah hendak menyerahkannya. Melihat hal itu, sorot mata sang tetua agung menjadi semakin rakus dan dia pun tak dapat menahan diri untuk mengambil langkah maju. Dalam sekejap mata, untukmu, Chen Ping meraung, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pola naga pada pedang itu tampak hidup, memancarkan semburan auman naga. Bagus. Siapa yang tahu Saman adalah pahlawan? Sang tetua tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tepat saat ujung jarinya hendak menyentuh gagang pedang, Chen Ping tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, dan ujung pedang itu membentuk lengkungan aneh, mengarah langsung ke dantian tetua agung. Wajah sang tetua agung berubah drastis, dan dia buru-buru mengumpulkan energi iblisnya untuk memblokirnya. Namun, pedang ini datang terlalu cepat dan terlalu ganas. Cahaya pedang keemasan menembus pertahanan seperti ular berbisa dan menembus titik vital keyhole. Kau, tetua agung terkejut dan marah, lalu buru-buru mundur. Namun, pedang itu telah mengiris luka yang dalam di perutnya hingga tulangnya terlihat, dan energi iblis menyembur keluar bagai bendungan yang jebol. Beraninya kau mempermainkanku. Mata tetua agung memerah, dan energi iblis di sekitarnya berfluktuasi hebat. Lingqi dan yang lainnya tercengang pada awalnya, lalu tiba-tiba tersadar, dan harapan kembali menyala di mata mereka. Chen Ping berhasil dalam serangannya dan segera mundur sambil mencibir, "Orang tua, apakah kau layak menggunakan pedang pembunuh naga?" Sang tetua menutupi lukanya, darah mengucur dari jari-jarinya, lalu menatap Chen Ping dengan saksama dan tiba-tiba tertawa aneh. Bagus sekali. Sudah lama sejak seseorang menyakitiku. Tekanan yang lebih mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sayangnya, kau melewatkan satu-satunya kesempatanmu. Sang tetua agung perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah bola energi hitam pekat mengembun di telapak tangannya. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Penatua Agung, orang ini mempermainkanmu. Kenapa kau harus melakukannya sendiri? Aku akan membantumu membunuhnya. Pemimpin klan troll berdiri dan mulai menjilati sepatu tetua agung. Pada saat ini, siapapun yang menyenangkan hati tetua agung terlebih dahulu, akan mendapat lebih banyak ketika keuntungan dibagi kemudian. Sang tetua agung melirik pemimpin sekte troll yang kekar dan mengangguk. Pemimpin sekte troll melangkah maju dan menatap Chen Ping dengan dingin. Wah, kau mempermainkan tetua agung dan kau pantas dicincang. Sekarang kau bunuh diri dan kau bisa membiarkan tubuhmu utuh. Kau ingin aku bunuh diri, kecuali ayahmu bisa punya anak. Chen Ping tersenyum tipis. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemimpin klan troll itu memusatkan pandangannya dan hendak bertindak. Melihat ini, Ling Xi dan yang lainnya juga bersiap untuk membantu Chen Ping. Sekarang mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun mereka tahu harapannya tipis, mereka tidak akan menunggu sampai mati. Tepat ketika pemimpin klan troll hendak menyerang Chen Ping, sesosok tiba-tiba perlahan muncul di hadapan Chen Ping. Sosok ini tidak terbang dari tempat lain,
tetapi mengeras sedikit demi sedikit di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah sosok itu mengeras, ternyata adalah seorang pria parubaya, yang kemudian bertanya kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Kenapa kamu di sini?" Mata Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Karena orang di depannya adalah Wan Jianxing di saluran hampa. Chen Ping pernah bertanya pada Wan Jianxing, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu, mengapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Wan Jianxing hanya tersenyum dan tidak menjawab Chen Ping. Sebaliknya, ia menatap Chen Ping dengan puas dan berkata, "Tuan Chen, setelah perhentian ini, niat pedang Anda menjadi jauh lebih murnil." Chen Ping tersenyum getir, "Ini masih jauh dari cukup. Aku harus terus bekerja keras. Aku masih diganggu. Serahkan sisanya padaku." Siapapun yang berani menindas Tuan Chen akan dihidupkan kembali selamanya. Setelah Wan Jianxing selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya kepada Tetua Agung dan yang lainnya. Pemimpin Sekte Troll juga awalnya terkejut ketika melihat Wan Jianxing tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak merasakan aura atau tekanan apapun dari Wan Jianxing. Jadi dia berteriak keras, "Siapa kau? Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Apakah kau berbicara denganku?" Wan Jianxing bertanya perlahan. "Omong kosong, tentu saja aku bicara padamu. Kalau kau tidak mau mati, pergilah dari sini sekarang juga, atau aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kapak pemecah gunungku." Pemimpin klan troll menikam tanah dengan kapaknya, dan seluruh bumi berguncang.